잘 준비하고 있고요. 멜레 선수들이 부상으로 못 왔지만 Thank you so much, everybody. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat skuad kita, ujar Shin. Setelah menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Shin mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam. Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga, jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, ucap Shin. Shin bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Shin memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih skuad lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Shin. Shin optimistis keberadaan pemain naturalisasi tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Shin mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan skuad timnas yang lebih tangguh. Shin mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dan dengan begini timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, kata Shin. Terbaru oleh Romni susah dihubungkan PSSI tinggal melanjutkan proses. Striker FC Utrecht, Ula Romeni mendapat sorotan dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Ula Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya mulai mencuat setelah Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Meski sudah berusaha memaksimalkan materi penyerang yang ada saat ini, Shin merasa belum puas. Shin Tae-yong kabarnya telah memantau beberapa pemain keturunan Indonesia, salah satunya Ula Romeni. Ula Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ula Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ula Romeni membela klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Ula Romeni juga pernah membela timnas Belanda pada level usia sejak 2014 hingga 2019. Dia dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U15, U18, U19, dan U20. Secara statistik, Romeni telah tampil sebanyak 10 kali dengan mengemas 1 gol bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski begitu, dia masih bisa memilih untuk berganti kewarganegaraan dan membela timnas negara lain. Oleh sebab itu, peluang naturalisasi Ula Romeni masih terbuka lebar asalkan pemain tersebut mau bergabung ke timnas Indonesia. Itulah profil Ula Romeni, penyerang FC Utrecht keturunan Medan yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul, Profil Ula Romeni, pemain Utrecht berdarah Medan target PSSI. Klik untuk baca, https://www.itimes.com/sport/soccer/yogama-wisnu-oktiandito/profil-ula-romeni-pemain-Utrecht
Ula Romeni akui diskusi dengan Ragnar Oratmangoen atas tawaran naturalisasi Timnas Indonesia. Setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 tanpa balas, pemain FC Utrecht, Ula Romeni mengkonfirmasi tawaran naturalisasi Timnas Indonesia yang didapatkannya. Ula Romeni mengakui berdiskusi dengan pemain Timnas Indonesia teranyar saat ini, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Ragnar Oratmangoen bahkan menceritakan proses naturalisasinya pada Ula Romeni. Saya sangat dekat dengan Ragnar Oratmangoen, juga Martin Paes, saya bermain bersamanya di NEC, kata Ula Romeni. Ula Romeni mengakui Ragnar Oratmangoen menceritakan proses panjang naturalisasi di mana tak semudah membalikan tangan. Saya berbicara pada mereka dan mereka memberitahu saya apa yang terjadi pada mereka, yang mana itu tidak berubah dalam satu kali balikan tangan, banyak prosedur yang harus dijalani, kata Ula Romeni. Ketika ditanya apakah dia tertarik di naturalisasi, ternyata Ula Romeni mengaku tertarik karena beberapa alasan. Bagi saya ini sangat menarik dan sangat bagus menurut saya. Kamu bisa jadi contoh dan bisa menginspirasi orang-orang, dan dengan jumlah masyarakat yang banyak dan jadi kesempatan bagus buat saya. Kata Ula Romeni, namun Ula Romeni ternyata sudah banyak mendapatkan dukungan dari penggemar sepak bola Indonesia. Sudah banyak yang antusias dengan saya, dan belum ada apa-apa, selalu datang ke pesan dalam Instagram saya, Kometu Indonesia, kata Ula Romeni. Ula Romeni konfirmasi sudah dihubungi PSSI, siap perkuat Timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Football Premier. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Ula Romeni mengutip dari channel YouTube Football Premier, Selasa, 26 Maret 2024. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ula Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Ula Romeni disampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat Timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ula Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangoen, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Itu, naturalisasi, sangat menarik dan sangat indah, ujar Ula Romeni yang sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Hanya saja, Ula Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih Timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata Ula Romeni. Ula Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emmen musim lalu, Ula Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya, Ula Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela Timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Hasil Vietnam versus Indonesia 0-2, gol solo Ragnar gandakan skor di Hanoi. Timnas Indonesia menggandakan kedudukan lewat gol solo berkelas Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23. Ragnar Oratmangoen menusuk dari sisi kiri penyerangan melewati beberapa pemain bertahan Vietnam sebelum melepas tembakan kaki kiri keras yang melewati kiper Philip Nguyen. Sebelum ini, Merah Putih berhasil memimpin lebih dulu lewat tandukan Jay Itzes saat bertandang ke markas Vietnam pada menit ke-9 laga.
Jay Itzes mencatatkan gol pertamanya bagi Garuda lewat sundulan Pakem dari situasi sepak pojok yang diambil oleh Tom berawal dari tendangan sudut. Tom Haye mampu diselesaikan Jay Itzes dengan sundulan yang menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam. Timnas Indonesia bermain menekan sejak menit awal. Sebuah serangan yang dibangun Tom Haye, Hoki Caraka, dan Ragnar Oratmangoen melahirkan sepak pojok pertama untuk Indonesia. Pada menit ke-6 tembakan keras dan terarah dari Hoki Caraka masih dapat dibendung kiper Vietnam Philip Nguyen. Timnas Indonesia dihadapkan pada kondisi harus absennya sejumlah pemain. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong tetap mengusung misi untuk meraih hasil positif di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong kali ini mengandalkan Hernando Ari sebagai starter di posisi kiper. 3 pemain belakang dalam formasi 3-4-3 tidak mengalami perubahan. Trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan tetap jadi andalan. Asnawi yang sudah terbebas dari sanksi mengisi posisi wingback kanan selepas Sandy Walsh absen karena akumulasi kartu kuning. 2 pemain di lini tengah dihuni Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Kemudian di sisi kiri akan dimainkan Nathan Choeaon. Bagi Tom Haye laga ini akan jadi debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain Heerenveen itu akan mengisi pos Ivar Jenner yang dalam kondisi tidak fit. Laga debut juga akan dilakoni oleh pemain naturalisasi anyar lainnya, Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 26 tahun itu memainkan peran sebagai penyerang sayap kiri. Live streaming Vietnam versus Indonesia Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni duel melawan Vietnam dalam putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Pertandingan Vietnam versus Indonesia dalam jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bergulir di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan 1-0 skuad Garuda atas Vietnam pada laga terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi modal bagus untuk laga di Hanoi. Shin Tae-yong bersama anak asuhnya akan berusaha keras untuk kembali mengalahkan Vietnam. Sebagai informasi, kali terakhir memenangkan laga di kandang Vietnam terjadi 20 tahun lalu pada 11 Desember 2004. Untuk itu, kedatangan Indonesia ke Hanoi membawa misi khusus untuk meraih kemenangan. Saat ini Shin Tae-yong sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi untuk menaklukkan The Golden Stars di kandang mereka sendiri. Saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan para pemain saya, dan saya juga percaya pada diri saya sendiri, kata Shin Tae-yong. Saya yakin kami akan memberikan penampilan yang bagus, jelasnya. Siaran langsung Vietnam versus Indonesia dapat disaksikan melalui salah satu stasiun televisi. Sekitar 5-7 pemain Timnas Indonesia mengalami demam. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga membantah penyakit itu dipicu oleh penggemar. Jadi mengenai demam itu, isu karena ada mungkin fans dan sebagainya itu tidaklah, kenapa, katanya menambahkan, terbaru Justin Hubner juga flu. Lebih lanjut, Arya menjelaskan PSSI dan Timnas Indonesia memberlakukan Standard Operating Procedure, SOP, ketat untuk para pemain. Misalnya langsung mandi begitu kembali ke hotel setelah berlatih. Arya mengimbau untuk jangan membuat narasi yang tidak benar mengenai penyebab beberapa pemain Timnas Indonesia yang sakit. Padahal, penyulutnya adalah cuaca. Karena para pemain itu biasanya setelah lewat masuk ke hotel, ada sop, mereka langsung mandi apalagi habis latihan, ucap Arya. Tidak bahwa mereka karena ada fans mereka jadi demam, jangan dibuat isu seperti itu, tidak benar juga seperti itu. Kalau kita lihat ada perubahan cuaca situasi seperti itu sehingga mereka terkena demam, lanjutnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa 26 Maret. Kondisi 5 pemain yang demam itu masih belum jelas. Jangan diheboh-hebohkan, tutur Arya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Sehingga para pemain yang demam itu bisa sembuh dan bermain melawan Vietnam, imbuhnya.